Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 jenjang sekolah menengah pertama. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Yang pertama kita bahas adalah tentang sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana, bahwa sholat dua gerhana disebut dengan sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf, sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut dengan sholat khusuf. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian hukum sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Ini hadisnya sahih ya, dimana artinya adalah sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, beritanya fad'u'ullah, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kabbiru, dan bertakbir. Wa shollu, dan kerjakanlah sholat. Wa tasaddaku, dan bersedekahlah. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketentuan sholat gerhana itu yang pertama, waktu sholat gerhana dilaksanakan pada saat gerhana berlangsung. Jadi kalau belum ada gerhana, baik matahari maupun rembulan, ya kita tidak boleh untuk sholat gerhana karena nggak ada yang kita niatkan ke sana. Kemudian yang kedua, sholat gerhana dikerjakan dengan secara berjamaah. Ya, ada imam, ada makmum, dan juga nanti ada khatibnya. Kemudian dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Jadi perbedaannya dengan sholat-sholat biasa adalah dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Kalau sholat biasa 1 rakaat, 1 kali sujud dan 1 kali ruku, dan seterusnya ya. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat gerhana itu ada 14 item ya. Yang pertama tentunya niat ya, kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah kayak biasa ya. Kemudian ruku dengan memajangkan rukunya, i'tidal, sampai ke nomor 14 adalah salam. Demikian sholat gerhana. Kemudian yang berikut sholat istisqa ya. Sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar turunkan hujan.
Sholat ini dilakukan ketika terjadi musim kemarau dan masyarakat sangat membutuhkan air, sedangkan air sulit untuk ditemukan. Maka kita diikhtiarkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Hukumnya apa Pak? Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, ya, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dengan penuh tawadhu, berpakaian biasa, tidak berhias, penuh khusyuk, berjalan pelan dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tiba di musola atau tanah terbuka untuk pelaksanaan sholat. Beliau pun kemudian naik mimbar dan tidak berkhotbah seperti khotbah kalian ini. Namun beliau tetap dalam doa, memohon dengan sungguh-sungguh dan bertakbir. Lalu beliau pun sholat 2 rakaat seperti pelaksanaan sholat id. Itu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian ketentuan sholat istisqa. Yang pertama tentunya persiapan, ya, diawali dengan puasa selama 4 hari berturut-turut, ya, yaitu 3 hari sebelum sholat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan sholat istisqa. Dan perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para tokoh atau ulama menyerukan kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa dan menghindari kemaksiatan. Kemudian memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Itu persiapannya. Kemudian pelaksanaannya, seluruh penduduk diperintahkan untuk berhimpun, bahkan membawa hewan ternak di tempat yang telah disiapkan untuk sholat istisqa. Nah, contohnya sini lapangan lah, ya. Kemudian penduduk sebaiknya menggunakan pakaian yang sederhana, tidak berhias dan tidak pula menggunakan wewangian. Sholat gerhana, sholat istisqa dilaksanakan 2 rakaat. Khatib hendaknya melakukan hal berikut dan seterusnya, ya. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat istisqa adalah 1, niat. Kemudian yang kedua, takbir sebanyak 7 kali, membaca surah Al-Fatihah, lalu surah Al-A'la, dan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian bangun dari sujud, ya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, bangun dari sujud, dan bangkit untuk rakaat selanjutnya, lalu tutup dengan 2 khutbah. Kemudian di sela-sela takbir itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, seperti takbirnya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang ketiga kita bahas tentang sholat jenazah, ya. Yang pertama kan sholat gerhana, sholat istisqa, sholat yang ketiga sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada ruku dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah atau munfarid. Hukumnya sholat jenazah ini adalah fardu kifayah sesuai dengan hadis Nabi dari Imam Bukhari dan
muslim. Ketentuan sholat jenazah. Yang pertama, yang disolatkan jelas ya, dia orang muslim. Baik yang sholat maupun yang disolati atau jenazah. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya sholat. Tempatnya suci, pakaiannya suci, dan menutup aurat, serta menghadap kiblat. Kemudian jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Kemudian jenazah diletakkan di depan yang sholat, kecuali sholat ghaib. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama jelas niat ya. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratan. Fardhu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Lalu takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang berikut takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ini kalau jenazahnya dia laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian setelah takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan, ya Allah la tahrimna ajroha wala taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam. Itu ada keterangan apabila jenazah perempuan lafal ha diganti dengan lafal hu. Ya. Allah maghfir lahu ganti Allah maghfir laha. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.